Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita berkumpul di sini di channel Sahir 78. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan kita via YouTube ini menjadi jalan wasilah buat kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Dan apa yang kita niatkan pada hari yang penuh berkah ini, yaitu dalam rangka thalabul ilmi, menjadi nilai ibadah yang mungkin adalah salah satu amalan yang bisa meloloskan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini Al-Fakir ingin membahas terkait kasus bullying, perundungan, juga kekerasan antar sesama peserta didik di dunia pendidikan di Indonesia yang akhir-akhir ini kerap terjadi. Beberapa pekan yang lalu kita mendengar berita yang mencengangkan di mana salah satu santri Gontor Ponorogo, Jawa Timur, yang berasal dari Palembang, namanya Mahdi Albar, yang saat itu dia meninggal dunia dalam acara perkemahan Kamis Jumat di Pondok Pesantren Ponorogo, Gontor, Jawa Timur. Jelas ini menjadi sorotan para praktisi pendidikan, menjadi sorotan kita semua untuk bisa paling tidak meminimalisir kejadian serupa di tempat-tempat lain. Faktor-faktornya itu cukup bisa kita ketahui bersama. Para pakar umumnya minimal ada 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan antar sesama remaja. Yang pertama, faktor penyebabnya peranan keluarga yang minim, kemudian media, kemudian teman sebaya. Yang keempat, menurut pakar psikologi remaja disebut dengan istilah abuse child, penyimpangan perilaku. Keempat, faktor penyebab ini yang kerap kali menyebabkan terjadinya kekerasan yang menyebabkan kematian seseorang. Itulah menjadi tugas kita bersama agar permasalahan ini bisa diselesaikan, bisa dicegah dan jangan sampai terulang lagi. Jadi peranan keluarga yang minim, terkadang orang tua itu tidak memberikan arahan, bahkan terkadang frekuensi pertemuannya pun kurang. Kalau ibu sama ayahnya itu kerja, anak-anak itu kadang kurang perhatian, tidak waktunya sedikit untuk sharing, untuk curhat, sehingga komunikasinya pun terganggu. Jadi peranan orang tua itu sebenarnya harus banyak kepo sama anak-anaknya. Saat anaknya pulang sekolah ditanya ada masalah apa di sekolah, ada tugas apa, gimana hubungan pergaulan kamu dengan teman-teman kamu di sekolah. Terus semua hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang atau peserta didik, pelajar itu menyimpan dendam, kebencian terhadap orang-orang di sekitarnya, yang bisa mengakibatkan dia bertindak nekat untuk melakukan kekerasan. Yang kedua yaitu tadi media massa. Maksudnya media ya. Bisa media massa, bisa media sosial sekarang, elektronik maupun elektronik atau media cetak. Semua juga bisa mempengaruhi perilaku kekerasan seorang pelajar.
Yang ketiga yaitu teman sebaya. Kadang-kadang teman sebaya itu ketika diajak untuk tawuran kita nggak mau, kemudian kita dibully, kita dikucilkan, kita nggak diberikan apa namanya perhatian, tidak diajak main, itu bisa menjadi penyebab kemudian seseorang yang tadinya pendiam menjadi orang yang keras, nakal, dan buas. Karena nggak mau, karena takut nggak ditemenin sama teman-teman sebayanya. Yang keempat yaitu abuse child, penyimpangan perilaku remaja. Ya, itu adalah kesehatan mental. Kesehatan mental yang faktornya bisa dari 3 faktor di atas tadi. Ya, sebenarnya ada satu lagi yaitu sistem sistem sosial yang dibentuk oleh pemimpin dalam suatu komunitas masyarakat. Nah, dalam teori psikologi ada yang namanya behaviorisme. Jadi seseorang, masyarakat dibentuk oleh lingkungan. Ketika lingkungan itu bisa mengarahkan pada pribadi yang baik, insya Allah akan terbentuk lingkungan yang baik. Jadi pemikiran, sikap, dan tingkah laku seseorang tergantung dari lingkungannya. Ya, sebagai seorang Muslim tentu kita harus bisa mewujudkan kehidupan yang Islami. Dengan kehidupan yang Islami, insya Allah remaja, anak-anak kita paling tidak menemukan fakta-fakta yang menyimpang, fakta-fakta negatif yang justru akan mempengaruhi mereka menjadi perilaku yang kurang baik. Nah, ada satu dalil, satu ayat surat Ali Imran ayat 159 yang sangat sederhana sekali. Ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah memiliki sikap lemah lembut sehingga kemudian masyarakat Mekah lambat laun menerima dakwah Rasul. Yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, dan seandainya sekiranya kamu berhati kasar dan keras terhadap mereka, lan faddu min haulik, sudah barang tentu mereka akan menjauh dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan ampunilah mereka, wasyawirhum fil amri, dan ajaklah bermuasawarah dalam urusan-urusan mereka. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan apabila kamu hendak membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jelas di sini Rasulullah mencontohkan kita umatnya dalam rangka pendekatan kepada masyarakat, membentuk masyarakat yang berperadaban tinggi, membentuk masyarakat yang Islami, dibutuhkan kesabaran, lemah lembut dalam merubah masyarakat dari perubahan yang negatif, dari kondisi yang negatif pada kondisi yang positif. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu menjadi PR kita bersama. Dalil tadi menjadi dalil umum, sumber di mana Islam mengajarkan kesantunan, mengajarkan elegan, mengajarkan kelemah lembutan, akhlak yang baik untuk bisa merubah perilaku masyarakat. Ya, jika kita sering ngomel mulu, apa-apa anak salah diomelin, anak benar juga diomelin, itu nanti apalagi sampai main tangan, main kekerasan, itu akan membentuk karakter dewasanya menjadi orang yang keras setiap kali menyikapi permasalahan dengan emosi. Jadi kasus Mahdi Albar ini sangat disayangkan terulang kembali. Pondok Pesantren Gontor Ponorogo sebenarnya sistem pendidikannya udah baik, tapi kemudian masih kecolongan, masih ada kasus sehingga membuat kaget para kalangan praktisi pendidikan. Tentu kita bisa benahi bersama
dengan cara membina masyarakatnya dan merevisi atau merubah sistem sosial kita ke arah yang lebih baik, yaitu kepada arah Islam. Insya Allah dengan demikian, mudah-mudahan kondisi-kondisi kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan, dalam hal ini dunia santri atau pesantren, justru kita berharap akan bisa diatasi. Ana Al-Fakir sebagai alumni santri, dulunya juga pernah mondok, berharap dan berdoa mudah-mudahan kasus-kasus seperti Mahdi Albar, santri Gontor Pondok Pesantren Ponorogo tidak terulang lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.